Oke, teman-teman, em, pertanyaan Ko Afi itu sebenarnya hari Kamis kita udah bahas. Itu pertanyaan yang muncul dari karena mendengarkan materi kan, dan kemudian melihat kehidupan secara realistis, ya, orang-orang yang percaya. Harusnya kalau kita mendengarkan kebenaran, saya selalu ulang-ulang ini ya. Kalau kita sedang mendengarkan kebenaran, kita harus mendapatkan sesuatu mengenai tujuan dari kebenaran itu sendiri. Itu penting sekali. Dan itu bermanfaat bukan hanya hidup yang akan datang, tetapi hidup hari ini kan. Kan gitu kan? Bukan hanya bermanfaat untuk hidup yang akan datang, di mana kita akan pulang, tetapi hidup hari ini. Kebenaran itu punya tujuan, hadir di dalam dinamika kehidupan kita. Dia punya tujuan. Dan itu secara manusiawi, ya, secara realistis kita harus bisa menangkapnya gitu, menangkapnya, ya. Yohanes pasal 8. Ya nyambung juga ya. Tapi kita baca Yohanes 8 dulu. 31, 32 dan 36. Siapa yang baca? Saya yang Yohanes baca pas deh, Pak. Yohanes 8 ayatnya yang 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayatnya yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. kan kelihatan kan? Siapa yang nggak mau itu? Kan kita sebagai orang-orang percaya kan itu yang kita cari itu. Ya, kamu akan sungguh-sungguh merdeka gitu. Kebenaran itu kan memerdekakan kamu gitu. Ya, semua kita ini ada di dalam belenggu realitas kehidupan. Sadar nggak, teman-teman? Gitu. Kita semua ini ada di dalam belenggu realitas kehidupan, di mana kita lewati setiap detik, menit, jam, hari, minggu, tahun ke tahun. Gitu. Kita ada di dalam dimensi itu. Nah, apa yang bisa membuat saya dan saudara bebas dari belenggu itu? Kan? Satu-satunya tuh kebenaran. Jadi jangan kemana-mana. Ya, itu penting sekali gitu. Nah, apa yang disampaikan? Iya, apa yang saya sampaikan? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, kan gitu. Ya, tetapi setiap perkataan yang telah diilhamkan, ya, theopneustos gitu ya, yang telah diilhamkan oleh Theos gitu, yang telah diilhamkan oleh Elohim di dalam Alkitab gitu. Jadi kita harus nangkap itu. Itu penting. Hidup ini tidak mudah kan? Pasti saudara dan saya setuju dengan itu kan. Ada banyak rintangan, ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, gitu kan. Ada banyak pergumulan yang kita lewati. Jadi
Saudara perlu senjata rohani. Saudara perlu senjata rohani. Bukan hanya harta rohani yang kita perlu. Ya, harta rohani itu ada. Disediakan di surga katanya ya. Sesuatu yang telah disiapkan bagimu. Jadi kita perlu senjata rohani. Nah, itu kebenaran, saudara. Itu kebenaran. Saudara bisa tidak perlu menganggap siapa-siapa, tidak perlu respect kepada siapa-siapa, tidak perlu merasa tertekan oleh satu tuntutan apa-apa, tetapi jangan lupa yang satu dan yang satu ini, bahwa saudara dan saya dalam belenggu, gitu. Belenggu di dalam setiap dinamika kehidupan yang saudara dan saya lewati. Saudara perlu senjata rohani. Dan itu adalah kebenaran. Saudara perlu merdeka kan? Siapa yang perlu merdeka di sini? Siapa yang memerlukan kemerdekaan? Ya perlu, pasti lu perlu. Apa aja ikatan itu? Ikatan itu banyak. Bisa ikatan masa lalu, bisa ikatan dari mana saudara datang. Kan saudara lahir bukan dari keluarga orang lain kan? Dari keluarga saudara sendiri toh. Kalau latar belakangnya seperti itu, apakah kemudian bisa lepas dari latar belakang itu? Tidak bisa. Melekat. Itu adalah satu satu kenyataan yang harus dihadapi gitu ya. Apakah saudara ada dalam belenggu karena latar belakang itu? Apa karena saudara ada hambatan, rintangan atau tantangan yang saudara hadapi dengan latar belakang itu? Ada satu jawaban untuk menghadapinya, yaitu apa? Yaitu kebenaran. Karena kebenaran itu memerdekakan. Dan yang menarik di ayat 36 katakan, dan kalau anak itu memerdekakan kamu, you are free indeed. You are free indeed. Kamu sungguh-sungguh merdeka. Kapan anak itu sungguh-sungguh memerdekakan saya dan saudara? Mari kita baca Roma pasal 8 tadi. Mulai dengan ayat yang ke-33. Roma pasal 8 ayat 33. Jadi ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-35. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Jadi rupanya di dalam kedalaman anak itu memerdekakan kamu, ya, itu ada rahasia yang luar biasa, ya. Siapa yang dapat memisahkan? Artinya anak itu ada selalu dan senantiasa selama-lamanya bersama-sama dengan saya dan saudara. Ya. Jadi saudara ingat ya, Yohanes pasal 8 dan Roma pasal 8 itu. Itu penting kan? Itu penting kan? Siapa yang butuh kebenaran untuk merdeka dalam hidupnya? Hmm? Siapa yang perlu? Siapa yang perlu? Perlu. Ya. Saya nggak masuk ke yang detail-detail ya teman-teman ya. Ada banyak kan? Ya. Daftar ya yang membuat muka saudara murung. Ya. Ya paling tidak kalau saudara mau bilang, gimana Pak ya jadi sempurna? Ya lihat muka saya dulu. Ya. Saudara kalau nggak bisa senyum, nggak bisa berseri-seri mukanya gimana dibilang sempurna? Ini orang ya, orang khotbah menjadi sempurna terus muka nggak kayak saya, apa deh apanya yang sempurna kan gitu kan? Ngajarin sempurna. Betul nggak? Siapa yang setuju dengan itu? Kan nggak bisa, ya kan?
Nah, makanya saya mulai dengan hal yang sangat mendasar kan, bahwa you free indeed. Engkau sungguh-sungguh merdeka. Tidak ada orang yang bisa jadi sempurna kalau nggak merdeka. Bagaimana bisa? Ada di dalam belenggu eh, penjara, terus dibilang bisa menang. Keluar aja dari belenggu itu, dari kurungan itu, dari eh, dari kurungan itu ya, dari tahannya dari belenggu itu sudah satu langkah sebelum dia bisa bertanding kan, dan tidak ada orang yang menang tanpa pertandingan. Ya, tidak ada pemenang tanpa ada pertandingan. Ya. Mana ada orang yang dimahkotai kemenangan tanpa ada event pertandingan gitu. Kan nggak ada kan? Tidak ada orang yang menang tanpa mengikuti lomba atau pertandingan. Tidak ada orang yang bisa ikut lomba atau pertandingan kalau dia sedang terbelenggu. Ya? Bagaimana dia fight? Bagaimana dia melawan gitu? Bagaimana dia bertarung gitu? Kan tidak bisa. Kan tidak bisa. Ya, itu penting sekali ya teman-teman. Ya, jadi soalnya saya sedang mau berangkat dari titik dasar dari kita membahas mengenai sempurna ini gitu. Karena buat orang yang tidak sedang hidup dalam mengerti bahwa kebenaran itu memerdekakan dia, itu tidak mungkin dia memiliki fantasi, memiliki imajinasi mengenai icon atau gambarnya anak Allah yang telah mencapai kesempurnaan itu. Nggak mungkin. Jauh, ya, chemistry, ya, pikiran dan hatinya itu tidak bisa nyambung gitu. Jangankan nyambung, mengingini dan memiliki trigger untuk mengetahui aja nggak ada. Nggak punya kerinduan gitu, nggak akan punya. Mengetahui ini saudara, paling tidak saudara tahu persis keadaan saudara setelah selesai dari dunia ini. Mungkin saudara tidak dapat upahnya di dunia ini. Mungkin, mungkin ya. Ada orang yang kemudian Tuhan membuat dia saksi, menjadi saksi. Saksi via dolorosa sampai terakhir. Ada orang yang begitu. Dan itu Tuhan izinkan. Saudara kalau mau tahu contoh-contoh itu, ya Rasul Yohanes, Rasul Petrus. Ya, kalau Rasul Paulus masih menikmati yang namanya keuntungan duniawi di awal-awal kehidupannya. Tetapi Rasul Petrus, Rasul Yohanes, ya Rasul Yakobus, gitu. Ada orang yang menjadi saksi sampai akhir, tapi tahu persis bahwa di sana ada tempat ya yang disediakan oleh Yesus sendiri bagi mereka, gitu. Paling tidak begitu kan, gitu. Paling tidak demikian, teman-teman. Nah, makanya kita harus punya gairah itu, ya. Engkau gairah hidupku, satu-satunya, ya Bapa, dalam segala hal, segala perkara, ya kan? Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu, Bapa. Kita harus punya kerinduan itu, ya. Paling tidak ujungnya jelas, gitu, ya. Kalau tidak, saudara, nggak mungkin saudara punya muka berseri-seri, nggak mungkin, mustahil, gitu, mustahil. Apalagi kan katanya apa yang ada di dalam hati keluar. Makanya ayat firman itu ya Kejadian berapa? 7 ya, ya. Kejadian 4 ayat 17. Tidakkah mukamu berseri-seri kalau engkau sedang berbuat baik? Kan gitu. Kan kamu mau bilang begitu kan? Ini saudara pasti rasain sendiri nih. Ini seperti cermin buat saudara. Ya kan? Cermin itu
Cermin itu nggak ngapa-ngapain loh saudara. Cermin itu hanya diam dan kita lihat cermin itu. Dan kita lihat sendiri diri kita di cermin itu. Dia memberikan refleksi tanpa kebohongan. Dia memberikan refleksi tanpa tipuan. Kan cermin itu ya. Benar nggak? Nah, refleksi diri. Nah, semakin kita berusaha untuk mendapatkan refleksi diri kita. Ini penting sekali. Semakin kita ingin, kita mau mendapatkan refleksi diri kita, semakin kita bisa menuju kesempurnaan. Itu penting sekali. Gitu. Orang tidak mungkin sedang menuju ke teleios, ya, sempurna, seperti yang Yesus mau, kamu harus sempurna, kalau tidak terus ingin, rindu untuk memiliki refleksi tentang dirinya. Nggak mungkin. Orang yang acuh tak acuh dengan dirinya, orang yang ignorance, yang mengabaikan dirinya, pasti tidak akan pernah menjadi sempurna. Pasti tidak akan pernah. Ini penting banget, saudara. Ya, jadi hanya orang yang memiliki kerinduan, gitu, kerinduan untuk terus mendapatkan refleksi tentang dirinya, yang akan memiliki satu perjalanan atau journey menuju ke satu tingkat yang namanya pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kristus yang telah mencapai kesempurnaan itu. Nah, ini coba ya, saudara ya. Ini hal yang sangat realistis nih, ya. Ini merupakan insight. Insight itu pencerahan, ya. Roh Kudus itu selalu memberikan kita insightfulness atau pencerahan. Jadi ketika Daniel itu dapat mengurai masalah, dikatakan di dalam Daniel, maka apa yang terjadi, saudara? Apa yang menyebabkan itu? Karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia dapat mengurai masalah. Nah, gitu. Nah, kita ini, saudara, ya, dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Kalau kita terus mau memiliki kerinduan untuk apa? Untuk memiliki refleksi diri kita, gitu. Supaya apa? Supaya kita dapat mengurai masalah mengenai hidup kita, gitu. Dan proses itu akan menuntun kita kepada apa? Kepada kesempurnaan. Apakah pasti menjadi sempurna? Tidak pasti. Tetapi sikap seperti itu, gitu. Kalau tidak ya, maka kita itu hanya pada tatanan konsep, ada di sini aja, tatanan konsep, gitu. Dia tidak masuk ke dalam batin, gitu. Tidak masuk ke dalam hati, gitu. Ya, nah, sekali lagi ya, teman-teman, ya, setiap kebenaran itu memerdekakan saya dan saudara. Ya. Ini kita belum masuk materi nih. Ini adalah prolog, ini adalah satu tuntunan kepada kita setiap kita mendengarkan kebenaran. Ketika saudara menangkap, gitu ya, mendengarkan firman Tuhan, saudara harus memiliki mindset ini. Saudara harus memiliki mindset, pola pikir, ya, sikap hati. Nah, ini dua hal ya. Jadi memiliki sudut pandang atau sudut pandang, ya, atau pola pikir dan sikap hati bahwa ini kebenaran ini, dan kebenaran itu is going to free me indeed. Ini akan membebaskan aku sungguh-sungguh, akan sungguh-sungguh memerdekakan aku. Itu, ya. Nah, kemerdekaan itu ada di mana? Kemerdekaan itu ada di mana? Pasti mulai dari dalam, gitu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Padahal ini belum beres, ini belum beres, ini belum beres, ini belum beres. Tapi dia bilang, karena ku yakin yang kau sediakan
sempurna. Ada pengharapan. Di balik pengharapan itu penghiburan. Dan di balik penghiburan ini dia bisa berseri-seri mukanya. Gitu. Bukan kocak ya, beda ya. Muka kocak tuh sama muka berseri-seri itu beda. Gitu. Kocak itu karena di alam pikiran dia dapat sesuatu yang lucu, kocak. Tapi orang yang berseri-seri itu udah 3 hari puasa, tapi mukanya masih kayak muka saya gini. Kira-kira itu mengerti kan maksudnya. Jadi inside out, dari dalam keluar. Gitu. Dari dalam keluar. Karena apa? Karena ada pengharapan. Kan begitu. Ada janji. Gitu. Itu penting loh teman-teman. Ya, ada banyak hal di dunia ini yang bisa membuat saudara desperate gitu. Putus asa. Banyak hal. Ya, dalam segala momentum yang kita sedang bergerak di dalamnya itu bukan rahasia itu. Tetapi untuk engkau dan aku yang telah dipanggil di dalam Kristus, yang telah mendapat pemandian di dalam Kristus dikatakan, yang telah dibaptis, ditenggelamkan di dalam kematiannya Kristus, engkau harus memiliki sesuatu yang berbeda. Apa itu? Identitas yang baru. Dan identitas yang baru itu berkata bahwa engkau new creation in God. Kamu itu ciptaan baru di dalam Tuhan. Gitu. Ciptaan baru itu punya mindset dan sikap hati kayak apa sih? Mindsetnya atau pola pikirnya itu, kebenaran ini harus memerdekakan aku. Gitu. Aku harus, aku harus ketemu. Aku harus mencari. Dan mencari dan sampai aku ketemu. Kan gitu. Apa saudara gunanya baca Alkitab tiap hari? Pertanyaan yang sederhana. Ikut kuis? Masuk 5 besar? Ikut ngomong saat pembahasan? Sayang sekali. Ya? Ya kan? Dapat voucher paling berapa? Ya. 1 hari juga mungkin habis tuh. Tapi kalau kita menangkap setiap firman itu, ketika kita ingin baca Alkitab, kita bilang, aku aku sedang mau mencari sesuatu di sini. Ya kan? Aku mau mencari. Karena kalau aku mencari di sini, I will free indeed. Aku pasti sungguh-sungguh merdeka. Gitu. Sampai aku berkata, hanya kau yang kuingini. Hanya engkau satu-satunya yang terus kucari dalam hidup ini. Tak kuingini lagi indahnya dunia ini. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Saudara pikir saya tidak sengaja mengirim suara saya yang rata-rata itu di WA group. Saudara ulang-ulang dengar itu, saudara pasti pikir sesuatu. Dan saudara lihat gambar itu, ada orang yang sampai mengusap-usap air mata muka di situ, di gambar-gambar itu loh. Saya yakin kebenaran itu dituntun oleh roh yang hidup itu, menggerakkan orang untuk melihat refleksi dirinya bahwa ada pengharapan ya, ada penghiburan ya, di tengah sakit penyakit. Siapa yang punya sakit? Coba bayangkan. Kalau kau punya sakit, apa pengharapan di dalam hidupmu? Pengharapan itu adalah aku tidak sendiri. Tuhan Yesus telah, anak Allah itu membebaskan aku. Gitu. Aku punya pengharapan, aku punya penghiburan. Dan penghiburan itu ada di dalam kebenaran. Jadi ketika kita angkat Alkitab nih, cari gitu di gadget atau kemudian hard copy dari Alkitab, kita sedang mencari sesuatu. Saya nggak peduli apa kata orang. Orang bilang mau cari voucher, terserah. I don't care an inch gitu. Saya nggak peduli, gitu kan? Tapi I'm looking for the truth. Saya sedang mencari kebenaran. Karena saya tahu kebenaran itu pasti memerdekakan aku. Dan kalau kebenaran itu memerdekakan aku, maka aku pasti sungguh-sungguh merdeka. Ya kan? Aku pasti sungguh-sungguh merdeka. Ini teman-teman, ya,
Ini seperti khotbah di bukit kalau saudara dengar ini, ya. Di tengah kegelapan, ya. Di tengah kegelapan, di tengah ketidakpastian, saudara memiliki kepastian. Hah? Di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah perubahan yang pasti, ya, saudara punya kepastian. Dan kepastian itu adalah pengharapan di dalam Tuhan, gitu. Bagaimana caranya itu? Simsalabim kah? Ya, apakah begitu? Apakah tiba-tiba hadir dalam diri kita? Enggak. Allah punya tatanan, ya. Dan apa yang ada di dalam tatanannya Allah itu, saudara, itu adalah Allah itu sendiri. Wah, luar biasa. Yang ada di dalam tatanan Allah itu ya Allah itu sendiri, yaitu roh Allah itu sendiri sekarang hadir di tengah-tengah kita. Tidak hanya di luar kau, tetapi katanya live inside you, katanya dia diam di dalam engkau. Makanya ketika roh itu diam di dalam kita, kerinduan kita itu hanya satu. Kita selalu ingin mencari gitu. Kita ingin selalu mencari hadiratnya Tuhan. Itu yang membuat kita bisa senang gitu ya, yang membuat kita bisa uh, bersuka cita itu karena hadiratnya gitu. Nah, hari demi hari loh saudara, ya. Waktu demi waktu dari setiap keadaan yang saudara dan saya lewati, ya. Banyak perkara-perkara yang saudara ya, membuat saudara tertekan gitu, ya, terhimpit. Bahkan ada yang bilang, "Pak, sudah sakit ini." Sakit. Jangan pernah menyerah, kan? Ya, karena ada pengharapan di dalam itu, ya. Kita harus selalu mencari kebenaran itu. Nah, saudara, tanpa sadar nih, tanpa sadar. Ketika saudara menikmati uh, gaya hidup seperti itu. Ketika saudara sedang menikmati kebiasaan seperti itu, saya tambahin satu kata terakhir. Ketika itu menjadi rutinitas dalam hidup saya dan saudara, seperti terpola gitu. Wah, seperti terpola seperti aku ingin cari. I want to see God. Aku ingin melihat Tuhan. I want to see you. Aku ingin melihat Tuhan. Saudara, kalau saya berkata begini, ini bukan sesuatu yang fantasi gitu loh, saudara. Bukan. Ini real. Ini hal yang sangat realistis. Ya. Miliki rutinitas untuk cari Tuhan. Miliki rutinitas untuk melihat Tuhan. Gitu. Karena di dalam itu, irama kehidupan seperti itu yang akan membuat iman saya dan saudara menjadi sempurna. Dan ketika iman saya dan saudara menjadi sempurna, saudara sedang menuju kepada apa? Tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya. Nah, setengah jam ke depan, ya, kita bisa sambung juga besok ya teman-teman. Mari kita kembali ke materi kita tuh kemarin ya. Karena ini akan menjadi satu-satunya agenda yang akan membuat saudara bergairah mengikuti Yesus. Kalau tidak, segala sesuatu yang lain itu adalah kamuflase, loh, saudara. Fata morgana. Saudara anggap sesuatu benar, tetapi sebenarnya tidak benar. Saudara menganggap sesuatu yang menjadi tujuan, tetapi sebenarnya bukan tujuan. Gitu. Kamuflase, fata morgana. Satunya yang akan membuat perfect. Saya harus menjadi sempurna. Karena itulah perintah Yesus. Haruslah kamu sempurna. Ya. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dan itu, saudara, bukan hanya di sini nih. Ya. Bukan di tatanan kognitif.
atau pengetahuan. Itu bisa merasuk ke dalam nadir-nadir yang paling dalam, ya, di dalam diri kita, mengalir di tubuh kita. Karena itu menarik, saudara. Nah, saudara, malam hari ini saya ingin mengulas sedikit gitu ya, mengenai bagaimana yang dikatakan orang benar yang menjadi sempurna itu. Saya ulang lagi ya, sebelum saya masuk ke kata-kata yang jangan sampai seperti tulisan pada loh batu yang mati. Saudara pernah ingat nggak kata-kata itu ya? 2 Korintus pasal 3 berkata, perkataan atau tulisan-tulisan pada loh batu itu menuntun kepada kematian. Saudara kalau lihat itu seperti tulisan pada loh batu, seperti tulisan pada kitab, pada gadget, menuntun pada kematian loh saudara. Gitu. Tetapi katanya apa? Tetapi roh itu menghidupkan. Jadi kita harus selalu menangkap secara apa? Secara in spirit, di dalam roh kita harus selalu menangkapnya seperti itu. Bagaimana caranya itu? Hanya satu caranya, Kristus yang menyingkapkan. Jadi kita harus menangkap selalu dari resonansi frekuensi how Christ went through. Jadi bagaimana Kristus telah melewati semuanya itu. Kita harus selalu begitu, melihatnya, menangkapnya, dan menjadikannya di dalam diri kita itu selalu bagaimana Kristus telah melewati itu. Tadi ada pertanyaannya kok Afif, bagaimana kita mencapai kesempurnaan itu? Bagaimana caranya? Nggak ada cara lain. Nggak ada cara dan hanya satu cara, yaitu Kristus yang ada caranya, adalah caranya gitu. Kristus yang adalah jalannya dan jalannya Kristus itu namanya jejak-jejaknya Kristus gitu. Dan yang menarik buat saya dan saudara, kamu dikaruniai bukan hanya untuk percaya kepada Kristus itu seperti slogan, seperti tujuan gitu ya. Tetapi Kristus itu apa? Kamu ini untuk apa? Untuk menderita seperti Kristus. Artinya kamu dikaruniai untuk ikutin jejaknya. Luar biasa. Kita dikaruniai untuk ikutin jejaknya. Gitu. Dan karunia mengikuti jejak itu. Karunia mengikuti jejak itu. Itulah yang memimpin menuntun kita mencapai satu tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kristus yang telah mencapai kesempurnaannya gitu. Wah, itu saudara luar biasa. Itu yang bisa membuat saya dan saudara bergairah di dalam pertumbuhan atau perjalanan rohani. Saya yakin saudara, ya, tidak ada hal yang akan membuat saudara dan saya ini bergairah di tengah dunia ini, ya, kecuali itu. Ya, kecuali ingin menjadi sempurna seperti Kristus yang telah menjadi sempurna, gitu. Kalau saudara dan saya tidak mengalami seperti itu, jangan-jangan kita masih ada di jalan yang lain, gitu. Jangan-jangan kita masih ada di jalan yang lain, gitu. Ya. Kita harus benar-benar masuk di dalam agenda itu, agenda tunggal, ya. Itu rahasia, ya. Paulus menuliskannya beberapa kali. Ini loh yang dimaksud rahasia yang disembunyikan oleh Allah berabad-abad, ya, yang tersembunyi di dalam Allah. Ini rahasia ini, ya. Dan Kristus itu adalah rahasia itu. Karena apa? Karena Kristus itu yang bisa menyingkapkan semua itu. Dan sekarang Kristus Yesus itu berbicara kepada saya dan saudara, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ketika dia berkata begitu, saudara bisa menangkap ketika dia katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tidak ada seorang pun yang datang kepada rumah Bapak kalau tidak melalui aku. Bapamu yang di surga itu sempurna. Haruslah kamu sempurna. Gitu. Supaya kamu sampai ke rumah Bapak. Gitu loh, saudara. Ya. Nah, itu saudara banyak sekali ya ayat-ayat yang bisa mendukung kebenaran itu. Saudara sekarang dengan demikian bisa mengerti. Barang siapa menang, aku akan dudukkan di atas tahtaku bersama aku. Sama sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya.
Duduk di atas tahta. Iya dong, betul dong. But you must be perfect. Like Jesus has been perfect. Kamu harus sempurna karena Yesus telah mencapai kesempurnaannya. Makanya dia bilang kan, ya, barang siapa menang akan kududukan bersama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara, hal yang kedua yang sejajar dengan itu dalam Lukas pasal 20, ya, ayat 28, 29. Dan aku akan memberikan hak-hak kerajaan bagi kamu, sebagaimana Bapakku telah memberikan kepadaku hak-hak kerajaan. Bisa tangkap nggak? Ya, paralel yang persis sama. Dan who they are? Siapa mereka? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang telah menjadi sempurna, gitu. Itu sama seperti dengan Kristus yang adalah sempurna, gitu. Ya. Jadi Allah memanggil, ya, Allah menentukan supaya kita ini menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ya. Dalam bahasa Yunani, saudara, gambar itu pakai kata icon. Jadi saudara juga tahu itu kan, icon. Ya, dalam bahasa Inggris icon, gambar. Ya, icon. Nah, saudara pernah tahu icon itu di mana kita pakai icon? Seperti kalau kita lihat gadget kan, itu kan ada simbol, ada simbol-simbol kan? Misalnya simbolnya YouTube ya seperti apa, ya kan? Nah, itu kan disebut icon. Icon. Apakah ketika saudara lihat icon itu udah lihat semuanya? Enggak. Setelah buka simbol YouTube itu baru lihat oh, YouTube itu ada ini bisa cari ini ya gitu. Tapi kelihatan di situ icon. Makanya disebut icon, itu gambar. Gitu, itu gambar. Nah, kita itu disuruh untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kalau saudara lihat gambar anaknya, belum selesai. Saudara lihat simbol YouTube, belum selesai. Harus buka itu, masuk ke dalam, baru tahu. Nah, saudara lihat. Kalau saudara lihat gambar Kristus, ikon Kristus, nggak selesai. Caranya untuk selesai gimana, Pak? Caranya untuk tahu gimana, Pak? Ya, ikutin jejaknya, masuk ke dalam. Sampai dikatakan, kalau Kristus itu adalah hidup kita. Baru selesai, baru kita mengalami, baru kita lihat semua tuh program di dalam YouTube. Kan semua kita lihat. Karena kita sudah buka, kita masuk ke dalamnya. Kita menjadi satu dengan kematiannya, supaya kita menjadi satu dengan kebangkitan. Icon Kristus itu adalah icon, menjadi serupa dengan gambar anaknya. Dan yang menarik, saudara tahu nggak? Kolose pasal 1 ayat 15 berkata, dan ia, Kristus itu adalah gambar Allah, icon daripada Theos. Jadi, menarik kan? Kalau Yesus bilang, serupalah dengan Bapa yang adalah sempurna, sempurnalah seperti Bapa yang adalah sempurna. Yesus sendiri mencapai kesempurnaan, sehingga dia dikatakan adalah gambarnya Allah. Nah, sekarang Allah memanggil kita untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Sekarang, sebelum lewat, dan saya ulang, saya pernah nanya satu kali ini kan, session sebelumnya. Ketika kita dikatakan menjadi serupa dengan gambar anaknya, apa? Maksudnya apa itu? Saya pernah satu kali ini nanya di sini. Apa yang dimaksud dengan itu? Ingat ya jawaban ini ya, jangan kemana-mana. Ya, yang dimaksud serupa dengan gambarnya itu adalah mencapai kesempurnaan. Sama seperti apa? Yesus yang sudah mencapai kesempurnaan. Itu yang dimaksud. Saudara pasti sekarang nangkap nih. Oh, wah, bulat ya, solid ya. Hanya satu ya, tidak ada yang lain. Jadi kalau bilang serupa dengan Yesus, gitu ya. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku. Bukan Pak, ada satu lagi tuh. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Ah, kan gitu. Jadi
Sempurna seperti Bapa, terus masuk ke kata serupa dengan Yesus. Nah, serupa dengan Yesus, nggak ada kata lain. Oh, maksudnya menjadi sempurna sama seperti Yesus telah mencapai kesempurnaan. Jadi saudara sekarang nggak kemana-mana lagi. Nanti kita mengurai itu apa yang dimaksud sempurna. Tapi di situ poinnya. Ini semua nyambung ya teman-teman ya. Ya, saya hanya mau mempertegas satu pesan dari sorga sebenarnya. Yesus mau supaya kita pulang ke rumah Bapa. Bapa yang adalah sempurna. Amin. Dan Yesus kasih teladan. Yesus menjadi jalan. Yesus menjadi pokok aitios. Kapan Yesus menjadi pokok atau aitios? Roma 5, Ibrani 5 ayat. Dijawab dulu, Pak. Ya, Ibrani 5 ayat. Kapan Yesus dikatakan dia menjadi pokok? Apa Yuli? Hmm? Ibrani 5 ayat 9. Ibrani 5 ayat 9. Kapan Yesus disebut menjadi pokok? Oke, setelah ia mencapai kesempurnaannya. Kan itu Ibrani 5 ayat 9 kan? Dan setelah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan. Gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, saya ulang ya, ini hampir-hampir seperti kesimpulan yang sangat singkat ringkas kan? Yesus berkata, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu. Bapamu loh. Dia nggak bilang Bapakku. Nggak. Di kata-kata itu dia mau berkata-kata kepada kita. Seperti Bapamu yang di surga yang adalah sempurna. Gitu. Nah, sementara Bapa sendiri di surga katakan, kamu dipanggil, kamu dipilih untuk menjadi serupa dengan anaknya. Gitu. Ya, menjadi serupa dengan Yesus. Nah, Yesus menjadi jalan. Yesus berkata, kamu harus pulang ke rumah Bapa. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita harus ya, kita diinginkan gitu. Ya, kita diinginkan oleh Yesus supaya apa? Supaya kita ada di rumah Bapa. Luar biasa tuh Saudara. Kebayang nggak? Kerinduan Yesus satu-satunya apa Saudara? Saudara dan saya ada di rumah Bapa. Gitu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia katakan, kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang untuk membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu juga berada. Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 17, Bapa, aku minta supaya di mana aku berada, mereka juga berada. That's God, that's Lord. Ya, itu adalah keinginannya Yesus gitu, Saudara. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa berada bersama dengan Dia? Dia menjadi jalan, gitu. Dia menjadi jalan ke situ. Dia menjadi pokok keselamatan untuk sampai ke situ. Dengan cara apa? Dia mencapai kesempurnaannya. Dia meninggalkan teladan buat kita. Nah, saudara, tapi kan Kristus itu ada di surga sekarang. Saudara dan saya sendiri. Apakah sendiri? Yesus bilang, aku tidak tinggalkan kamu, yatim piatu. Aku tidak tinggalkan kamu sendiri. Kan? Aku minta kepada Bapa, luar biasa. Aku minta kepada Bapa supaya apa? Supaya Dia mengutus, ya, mengirimkan apa? Rohnya yang kudus, ya. Dan dikatakan Roh Kudus itu tinggal di dalam kamu, gitu, ya. Tinggal di dalam kamu. Sekarang karena Roh Kudus ada di dalam kamu, kamu dikatakan apa? Kamulah bait Allah. Jadi kita disebut bait Allah karena apa? Roh Kudus
tinggal di dalam kita gitu. Karena Allah bertahta di dalam kita gitu loh. Kehadirannya itu nyata di dalam diri kita. Apa tujuan dari semua ini? Untuk membawa, nah saudara sebelum ke situ ya, itulah yang disebut kamu dikaruniai bukan hanya percaya, tetapi kamu dikaruniai untuk apa? Untuk menjadi sempurna, untuk menderita, gitu. Ya. Nah, saudara, jadi ya orang-orang benar itu, saudara ya, orang-orang benar itu dikatakan bisa menjadi sempurna melalui 3 hal. Kita udah sering bahas ini. Dan hal ini sebenarnya bukan baru, ya, bukan baru teman-teman. Tapi ini akan memberikan teman-teman satu paling tidak pemahaman yang sistematis namanya ya, sistematis ya. Yang pertama adalah imannya menjadi sempurna. Itu penting sekali ya. Imannya harus menjadi sempurna ya. Yang kedua adalah mencapai kesatuan iman ya. Wah, ada istilah kesatuan iman. Kesatuan iman ini memang perlu karena tidak ada orang yang dapat mencapai kepenuhan Kristus kalau nggak mencapai kesatuan iman. Gitu. Ya. Jadi setelah imannya sempurna, maka dia harus juga memiliki yang namanya kedewasaan penuh. Nah, kedewasaan penuh ini apa yang dimaksud kedewasaan penuh? Yang adalah tujuan dari kesatuan iman. Ini adalah tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Secara singkat nih, teman-teman ya, saya jelaskan ya. Jadi, saudara nggak bisa dibilang imannya sempurna itu kalau saudara tidak hidup berdampingan dengan orang lain gitu. Kalau saudara tidak bisa hidup di dalam berjemaat, karena jemaat itu adalah tubuhnya Kristus gitu. Iman saudara tidak bisa sampai pada titik kesempurnaan sesuai dengan kepenuhan Kristus kalau tidak hidup dalam berjemaat, nggak bisa. Bagaimana hal itu bisa dikatakan demikian? Karena Yesus bilang gini, aku memberikan perintah yang baru. Kasihilah sesamamu manusia, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kalau dibilang Yesus mencapai kesempurnaannya, Yesus mencapai kesempurnaannya, dia merasakan orang lain. Di dalam Obrani 5 itu dikatakan gitu. Dia menjadi sama seperti manusia. Filipi pasal 2, dia menjadi sama, dia menjadi hamba gitu. Bahkan menjadi sama seperti manusia gitu. Artinya apa? Dia melihat sesuatu di luar dirinya. Jadi iman saya dan saudara tidak bisa dikatakan sempurna kalau doa sendiri aja gitu. Kalau memperhatikan diri sendiri, ya saudara betul penting kan hidup kudus, tidak melakukan ini, tidak menjaga anggota-anggota tubuh. Tapi kalau fokus pada diri sendiri, tidak akan pernah mencapai kepenuhan seperti Kristus penuh. Karena Kristus itu datang untuk apa? Untuk memberikan dirinya, untuk menjadi korban bagi penebusan dosa. Jadi ada sesuatu yang dia bagi dari dirinya. Saudara pasti bisa merasakan sesuatu, ya. Kalau saudara mulai membagi diri saya dan saudara kepada orang lain, saudara pasti memiliki mendapatkan sesuatu bahwa saudara seperti naik tingkat gitu. Seperti sesuatu itu keluar dari diri saudara, seperti lepas dari diri saudara. Lepas ini saudara merasa, kok saya seperti naik tingkat dalam kerohanian gitu. Sukacita, bagaimana? Apa sih yang dimaksud naik tingkat dalam kerohanian? Ada indikatornya jelas, saudara. Saudara semakin dipenuhi oleh yang namanya apa? Kemerdekaan. Dipenuhi dengan yang namanya kepuasan. Ini kepuasan ilahi. Kita merasa ketakutan itu semakin hilang dari diri kita. Kekhawatiran itu semakin hilang dari diri kita. Itu indikator. Jadi ada tanda-tandanya, saudara.
Semakin saudara khawatir, semakin saudara ketakut, semakin saudara tidak rohani. Saya ulangi. Semakin tidak ada kasih dalam saudara. Kalau tidak ada kasih di dalam saudara, Allah tidak ada dalam saudara. Uh, saya dan saudara itu akan bergairah dalam hidup ini sebagai orang percaya kalau tahu persis bahwa Yesus mau, ya, sebelum situ ya, Bapa mau gitu ya, supaya kita ini mengikuti untuk menjadi serupa dengan Yesus. Itu kemauannya Bapa, karena tidak ada cara lain untuk sampai ke rumah Bapa kalau nggak ikuti, nggak lewat Yesus, dan nggak lewat caranya Yesus, nggak bisa sampai ke rumah Bapa. Kan itu yang paling kita harus tahu gitu. Itu yang paling kita harus tahu. Dan ketika Yesus diutus di tengah dunia ini, dia memberikan satu arahan yang sangat jelas gitu. Matius pasal 5 bilang begini ayat 20. Kalau hidup keagamaanmu, kalau sum yang kau ikuti, gitu. Kalau kau ke gereja, kalau kau doa pagi, kalau kau kirim renungan di WA group, itu Bible, kalau itu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kau tidak masuk dalam kerajaan surga. Coba sebut aja kayak gitu. Itu sama persis itu. Gitu. Jadi kalau hidup keagamaan kita itu tidak lebih benar dari ahli Taurat orang Farisi, itu nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi pertanyaan kita terus gimana dong? Oke. Konteksnya langsung dijelaskan sebenarnya kan. Matius pasal ke-19 itu ditulis di dalam uh, kitab Injil sinoptik yang lain kan, bahwa ada orang ahli Taurat nih, ada orang Yahudi ini yang taat kepada Taurat gitu. Nah, Yesus katakan jadi kan kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar, artinya di atasnya kan, di atasnya ahli Taurat, di atasnya orang-orang yang taat Taurat. Kalau tidak di atas ini, kalau tidak lebih benar, nggak masuk kerajaan surga. Terus kita lihat di Matius 19, ini orang yang taat Taurat datang pada Yesus dengan cerita Tauratnya kan, mencari hidup yang kekal. Yesus katakan satu lagi yang kurang. Jadi satu lagi yang kurang nih. Jadi satu lagi yang kurang. Loh, kan ini katanya ini kalau tidak lebih baik atau tidak lebih benar, maka pasti tidak masuk kerajaan. Nah, kita cek dulu. Apakah orang yang melakukan hukum Taurat masuk dalam kerajaan? Di ayat ke-19 itu dikatakan dia masuk dalam kerajaan. Berarti orang yang sejajar ini masuk dalam kerajaan. Kalau sama dengan ahli Taurat, masuk dalam kerajaan loh. Kalau tidak lebih benar, tidak masuk dalam kerajaan. Bagaimana kita bisa menganalisa sedikit di daerah itu? Orang yang taat pada Taurat itu taat pada 613 mitzvot. Jadi menurut di dalam Targum Yahudi itu ada 613 mitzvot. Itu penjumlahan dari larangan dan perintah. Ada 365 larangan, itu karena 365 hari dalam satu tahun. Jadi dia ingat setiap hari ada larangan. Setiap hari ada larangan. Dan 248 perintah gitu. Nah, kalau tidak melakukan itu, tidak masuk kerajaan. Gitu. Ya kan? Nah, kita lihat orang Yahudi yang datang bertanya kepada Yesus mengenai hidup yang kekal. Yesus bilang, masih satu lagi yang kurang. Atau dengan kata lain, kalau engkau hendak sempurna, katanya. Kalau engkau mau sempurna, jadi ada kualitas hidup yang Yesus mau di atasnya. Ya. Nah, makanya Matius pasal 5. Tadi kan ayat 20. Itu diakhiri dengan ayat 48 di dalam perikop itu. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Jadi Yesus Yesus Yesus
memanggil orang untuk datang pada kualitas hidup yang sempurna. Gitu. Kualitas hidup yang sempurna, karena kualitas hidup yang sempurna ini yang Bapa mau dari kita, gitu. Ya, yang Bapa mau dari kita. Apa itu? Apa itu? Oh, yang diberikan kepada Yesus. Apa yang diberikan kepada Yesus? Dia bilang gini, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kemudian dia katakan, barang siapa menang, akan kududukkan bersama dengan aku di atas tahtaku. Jadi memang ada posisi itu. Ya, ada kualitas hidup itu. Lukas pasal 20. Aku memberikan hak-hak kerajaan bagi kamu, sebagaimana Bapakku memberikannya kepadaku. Oke? Gitu. Jadi, haruslah kamu menjadi sempurna. Karena Bapa mau supaya kita jadi sempurna. Gitu. Nah, itu Yesus menawarkannya kepada kita. Ya, menawarkannya kepada kita. Dan Yesus kemudian menjanjikannya kepada murid-muridnya, kan, kepada murid-muridnya. Dia di Yohanes 17 katakan, Bapak, aku mau, gitu. Kemudian saudara kalau baca di ayat 20, dia katakan, bukan kepada mereka ini saja, artinya kepada murid-murid, tetapi kepada setiap orang yang percaya karena pemberitaan. Percaya karena pemberitaan mereka. Nah, menarik saudara, kata pemberitaan di situ pakai kata logos. Artinya yang percaya karena firman. Gitu. Ya. Karena percaya karena firman. Karena kan saudara kan nggak tahu nih pemberitaannya dari mana nih. Apa yang kita dengar ini dari Rasul Paulus atau Rasul Petrus? Ya kan nggak tahu juga kan. Ya, karena nggak langsung dengan pemberitaan. Tapi rupanya kata pemberitaan itu dipakai kata logos. Artinya kalau yang percaya karena firman. Wah, menarik kan? Gitu. Jadi itu memang satu-satunya gitu. Itu memang satu-satunya keinginan dan kerinduan daripada Bapa di sorga gitu. Yaitu datang ke rumahnya, datang ke rumahnya, datang untuk sampai kepada kemahnya, ya, dikatakan kemah Allah. Nah, Yesus menjadi apa? Menjadi jalan. Yesus menjadi teladan. Yesus menjadi pokok. Ini tiga kata yang kita nggak boleh lupa kan. Yesus itu menjadi jalan ke situ, ke rumah Bapa, dan Yesus itu menjadi teladan sampai ke situ, dan Yesus itu menjadi pokok untuk sampai ke situ kan. Nggak ada cara lain dan jalan lain gitu. Karena apa, saudara? Ada narasi tambahan ini. Karena apa? Karena hanya Dia yang diberikan hak-hak kerajaan. Ya, ya, hanya Dia loh yang diberi hak-hak kerajaan kan, sebagaimana Bapakku telah memberikan hak-hak kerajaan bagiku. Ya kan, di dalam Lukas pasal 20 ya. Ayat 29 dan 30. 22, Lukas 22. Lukas 22 ya, Lukas 22 ya. Lukas 22. Nah, yang kedua adalah tahta itu juga sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya gitu. Yesus itu, saudara tahu ya, dan mendudukkan Yesus itu ya, ini yang menarik ya, Filipi pasal 2 itu ya, mengaruniakan nama di atas segala nama ya. Jadi dia dan Allah sangat memuliakan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Jadi karena Yesus yang mendapatkan semua itu, dia menjadi jalan, dia menjadi teladan, dia menjadi pokok gitu. Nah, ya. Nah, Allah yang memanggil kita, Allah yang menentukan kita, ya, itu memanggil kita untuk menjadi serupa dengan anaknya, dengan gambar anaknya. Jadi menarik ya, pakai kata gambar ya, serupa dengan gambar anaknya. Jadi kalau bilang serupa dengan anaknya, ya nggak mungkin lah, ya nggak mungkin kan, gitu ya. Tapi serupa dengan gambar anaknya, gitu ya. Jadi ada gambarannya dia, gambarnya, ikonnya dia itu ada. Nah, gambarannya dia itu yang kita dituntut untuk menjadi serupa. Apa itu? Dia punya jejak-jejak yang ada ditinggalkan di dalam kehidupan kita, gitu. Nah, yang menarik, saudara, adalah kamu dikaruniai dua hal. Bukan hanya untuk percaya, percaya itu artinya iman kita berdasar pada itu.
tetapi kamu juga dikaruniai untuk apa? Untuk imanmu itu jadi sempurna. Nah, sekarang saya jawab untuk materi besok, saudara ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan iman yang sempurna? Secara singkat ya, iman yang sempurna itu adalah iman yang menderita untuk Kristus. Itu tidak bisa dikemana-mana yang lain, saudara. Ya, jadi iman yang sempurna itu adalah iman yang menderita untuk Kristus. Itu iman yang bisa menjadi sempurna, ya kan? Nah, saudara mau lebih pertegas lagi, imannya ya, seperti apa iman yang menderita untuk Kristus? Perbuatan-perbuatan yang menderita untuk Kristus. Jadi kalau saudara kemarin kita bahas mengenai perbuatan baik apa yang bisa membuat iman kita menjadi sempurna? Perbuatan-perbuatan yang membuat saudara menderita bagi Kristus. Jadi tidak semua, jadi menarik kan? Sekarang saudara bisa jawab bahwa, oh, perbuatan-perbuatan lain itu apakah menyelamatkan? Perbuatan-perbuatan yang lain? Perbuatan-perbuatan ada dua. Perbuatan-perbuatan yang tidak bertolak pada iman di dalam Kristus, tidak bertolak pada iman, tidak mungkin menjadi sempurna. Ya? Perbuatan-perbuatan yang tidak menderita untuk Kristus tidak mungkin menjadi sempurna. Gitu. Nah, itu yang dimaksud mengikuti jejaknya Kristus. Nah, saudara, kalau bungkus ini, saudara jadi tahu kan, oh, itulah sebabnya orang yang menderita untuk Kristus itu dimuliakan bersama dengan Kristus. Gitu kan. Nanti semakin akan kejawab bahwa yang dimaksud dimuliakan bersama Kristus itu, oh, itu kalau kita menderita bersama Kristus. Nah, menderita bersama Kristus itu seperti apa? Gitu. Nah, nanti kita akan semakin masuk ke situ. Oh, rupanya melakukan perbuatan-perbuatan yang menderita bagi Kristus. Dan perbuatan-perbuatan inilah yang membuat iman kita itu menjadi sempurna. Pak, apa perbedaan iman percaya, ya, iman percaya kita sama iman yang disempurnakan? Jadi berbeda pasti kan? Iman yang percaya itu ya percaya di dalam hati bahwa Kristus itu telah dibangkitkan dari antara orang mati. Tetapi apakah orang-orang imannya menjadi sempurna? Apakah semua orang imannya menjadi sempurna? Tidak semua orang. Hanya orang-orang yang menderita dengan apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang menderita untuk Kristus. Gitu. Nah, orang-orang seperti inilah yang dibilang di Roma 8 ayat 1. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Gitu. Artinya apa? Dia menderita bagi Kristus. Gitu. Saudara, kalau ganti itu kata menderita buat Kristus, itu adalah orang yang tidak hidup menuruti keinginan dagingnya, tapi hidup menurut roh. Gitu. Ya? Itulah orang yang dibilang menderita bagi Kristus. Itulah orang yang dibilang melakukan perbuatan-perbuatan yang menderita bagi Kristus. Artinya, dia tidak hidup menuruti keinginan daging, tetapi hidup menurut roh. Perbuatan inilah yang menyempurnakan iman. Dan iman yang sempurna itu membuat orang menjadi sempurna, sama seperti Kristus mencapai kesempurnaan, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Gitu, ya. Oke, kita lanjut besok ya. Kita tutup dulu dalam doa. Bapa yang di surga, kami dikenyangkan oleh roti hidup. Kami terus merindukan roti hidup yang terus mengenyangkan kami supaya tak ada lagi ruang, tidak ada lagi agenda lain dalam hidup kami, Tuhan. Tetapi satu-satunya agenda kami adalah menikmati perjalanan pulang ke rumah. Bapa, terima kasih. Kami tidak akan pernah bisa mencapai semuanya ini kalau bukan Engkau yang memiliki kemurahan yang penuh. Engkau limpahkan dalam hidup kami melalui penyertaan Roh-Mu yang kudus. Bawa kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kebenaran itu sungguh-sungguh memerdekakan kami, sehingga kami dapat menikmati kehadiran-Mu senantiasa dalam hidup ini. Bapa, terima kasih di dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang diberkati, yang percaya, yang bersuka cita, bersama dengan saya katakan amin. Amin. Amin.